Halo manusia, bayangkan kalian memiliki alat yang paling canggih di dunia ini. Mau laptop paling canggih, komputer paling canggih, kamera paling canggih, handphone paling canggih. Tapi kalian akan gunakan itu untuk apa? Jadi beberapa waktu lalu saya tuh dapat keluhan gitu dari teman-teman saya. Mereka tuh bertanya gitu, orang-orang tuh udah pada pakai Canva, ngedit video pakai CapCut gitu, pakai Filmora, banyak template-template gitu. Kok masih pakai Premiere Pro, terus ngedit foto masih pakai Photoshop gitu. Bahkan bikin ilustrasi masih pakai Adobe Illustrator gitu. Kenapa gitu? Ya, menurut saya alat itu atau software itu bagi saya adalah dapur gitu. Jadi yang penting itu tujuan kita. Kalau misalnya kamu punya software yang paling canggih sekalipun gitu, kalau kamu nggak punya tujuan dalam menggunakannya dan kamu juga masih belum expert dalam menggunakannya, ya untuk apa gitu? Toh tujuannya sama gitu. Misal nih, saya mau editing foto. Saya mau foto saya dibuat karikatur. Saya bikin pakai Photoshop misalnya, atau bikin vector art gitu pakai Adobe Illustrator. Tapi kan ada orang-orang lain juga yang bisa pakai Photoroom, bisa pakai PixArt, bisa pakai ya di berbagai AI gitu, apalagi sekarang zamannya zaman AI gitu. Ya menurut saya itu dapurnya masing-masing, yang penting hasilnya tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Mau kamu pakai alat apa, yang penting tujuannya itu tercapai gitu. Yang paling penting tuh kita punya tujuan gitu. Misalnya kita tujuannya bikin video, terus kamu ngerekamnya cuma pakai HP, terus orang lain pakai mirrorless misalnya, terus pakai lensa yang paling keren gitu, yang paling mahal, tapi kan tujuannya sama. Kita tuh mau buat video gitu. Urusan hasil itu urusan belakangan. Yang penting tujuannya sama, yaitu bikin video gitu. Ya bagi saya itu dapur orang masing-masing gitu. Ngapain kita mesti berkonflik karena urusan itu mah pakai Photoshop, itu mah pakai Canva, itu mah cuma pakai template. Ya buat apa kita memperdebatkan hal itu gitu. Sama kayak misalnya saya biasa ke kantor menggunakan kendaraan bermotor. Terus suatu ketika saya pengen jalan kaki gitu. Ya udah dari rumah, terus tujuannya adalah kantor. Kita mau caranya pakai apa, yang penting kita sampai ke tujuan, gitu kan. Kalau misalnya kita mau buat video, terus kita cuma pakai kamera HP, apa bedanya dengan yang pakai kamera mirrorless gitu? Ya semuanya ada plus minusnya dalam penggunaan alat gitu. Tapi kan inti tujuannya itu bikin videonya. Sekarang punya kamera mirrorless, terus alat yang canggih. Kalau kalian nggak bikin video dan cuma kalian simpan aja gitu tergeletak, buat apa gitu? Percuma aja. Karena alat itu cuma dapur. Dapur bagaimana kita mengolah makanan atau masakan yang akan kita sajikan. Yang disajikan apa? Video. Yang kita sajikan apa? Foto. Yang kita sajikan apa? Hasil editing gitu. Jadi janganlah membeda-bedakan itu mah pakai Premiere Pro, itu mah pakai CapCut, itu mah pakai Filmora. Gak usah lah. Yang paling penting tuh nikmati prosesnya. Saya secara pribadi belum secara expert menguasai CapCut gitu. Saya masih lebih nyaman menggunakan Premiere Pro. Bahkan teman saya ada yang lebih nyaman pakai Filmora. Itu mah urusan nyaman-nyamanan. Kalau misalnya kita tarik ini sebagai dapur ya, dapur tuh ada gini. Ada yang orang cuma pakai satu pisau untuk semua bahan makanan. Nah, ada juga yang pakai pisau itu beda-beda tiap bahan makanannya. Tapi kan hasilnya sama, yaitu menghasilkan makanan gitu.
Kalian nangkep kan poin saya? Bukan saya menggurui, tapi bagi saya proses dalam itu tuh tidak bergantung pada alat gitu, tidak tergantung pada software apa yang kita pakai gitu. Karena yang paling penting itu ya kita punya tujuan kita apa gitu. Percuma alatnya bagus dan segala rupanya bagus, tapi kalau kita nggak punya tujuan, ya ngapain juga gitu. Ya, video kali ini sebenarnya saya lebih meluapkan keresahan sih, karena orang tuh masih ada yang mengkotak-kotakan bahwa expert tuh pakainya Premiere Pro. Ini mah orang-orang amatir masih pakai capcut, terus ini kameranya masih pakai handphone, ngerekamnya bukan pakai SLR atau pakai lensa yang keren, atau misalnya itu mah HP-nya HP Android bukan iPhone. Ya udah gitu, mereka tuh sedang menikmati proses mereka gitu, mereka tuh sedang menikmati proses memasak mereka. Mau pakai kamera yang seperti apa gitu, itu proses mereka, dapur mereka, nggak usah kita pertanyakan. Emangnya kamu kalau ke McD atau ke KFC mempertanyakan dapurnya seperti apa? Kan enggak. Intinya chicken yang kalian dapat, makanan yang kalian dapat sama gitu, dan kalian nggak perlu tahu dapur orang lain juga, dan nggak perlu menjudgment dapur orang lain gitu. Itu adalah dapur mereka, karena alat itu bukan tujuan gitu. Bagaimanapun alat itu bakal terus berubah gitu, karena dengan teknologi yang sekarang makin canggih, ada AI, mungkin nanti kedepannya ada hologram, kita nggak tahu juga. Dan bahkan AI sekarang pun sudah sangat mengerikan gitu bagi saya, udah bisa bikin video sendiri, udah bisa bikin foto jadi video, kan itu keren banget gitu. Dan saya juga lagi belajar gitu untuk bertumbuh, bukan menguasai, saya juga belajar gitu, kita sama-sama belajar. Jangan menjudgment orang yang sedang belajar. Nah intinya gitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, kita ingin menjadi lebih baik. Ya udah, orang lain mungkin belajar capcut, orang lain mungkin belajar Premiere Pro gitu. Ya udah, jalani aja gitu, karena itu dapur mereka masing-masing. Toh dapur kita dengan tetangga kita juga kadang kita tidak tahu kan. Tapi yang dihasilkan di media sosial misalnya, kan sama konten, intinya itu. Jadi tujuan sih yang paling penting. Kalian tujuannya mau kemana? Kalau misalnya cuma buat gaya-gayaan, buat pamer, ya oke lah, saya juga nggak menyalahkan kalian gitu. Dan kalau misalnya untuk fungsionalitas, kayaknya itu dapur masing-masing deh. Toh saya dengan tetangga saya juga nggak tahu tuh tetangga saya pakai ngeditnya pakai apa gitu. Yang penting di upload di Instagram atau di YouTube, di WA, di TikTok, ya hasilnya adalah konten gitu. Terlepas dari mereka konten pakai apa gitu. Jangan pertanyakan alat gitu, dapurnya masing-masing. Ya udah, nikmati dapurmu, nikmati proses kalian menghasilkan sesuatu, karena bagaimanapun alat itu bukan segalanya. Banyak kok orang-orang besar gitu yang mulainya cuma dari warnet, mulai YouTube seperti kayak gini, mulainya dari warnet, belum pakai modal apa-apa bahkan. Jadi bagi saya sih jangan menjudgment dapur orang lain sih. Nggak ada yang salah dengan dapur orang lain. Toh yang menikmati hasil ya itu audiens kita gitu. Audiensnya seperti apa ya terserah mereka gitu. Mereka yang akan menilai. Saya kayaknya ini terlalu menggebu-gebu gitu ya, terlalu panas gitu. Tapi yang pengen saya tekankan sekali lagi, yang paling penting itu tujuan. Karena bagaimanapun kalian mau bikin konten, mau punya tujuan bisnis atau apa,
kerjaan, yang penting itu tujuannya. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita jadi ngalor ngidul gitu. Bahkan jatuhnya kita tuh nggak, apa ya, kalau mungkin anak remaja disebutnya labil gitu ya, masih bingung ini itu. Kalau bagi saya, menurut saya gitu, saran saya, ya udah kalian fokus aja satu dan kuasai satu itu sampai kalian jadi master, jadi yang terbaik di situ. Jadi sebenarnya basic alat itu ya untuk memudahkan gitu. Mau alatnya apapun ya sama gitu. Ada yang membajak sawah pakai mesin traktor, ada yang membajak sawah pakai cangkul, ada plus minusnya gitu. Jadi nggak usah ngejudgement orang yang pakai traktor dan nggak usah ngejudgement orang yang pakai cangkul gitu. Karena tujuannya sama kan, membajak sawah. Ya udah, berproses lah gitu. Kamu mah enak punya privilege dan lain-lain. Hey, come on. Yang punya privilege juga, kalau dia nggak punya tujuan, dia nggak akan bisa berkembang. Karena tujuan itu mau gimana pun, itu adalah kompas kalian mau kemana gitu. Misalnya nih, kalian punya motor bagus, tapi kalian nggak tahu nih mau jalan-jalan kemana, ya muter-muter aja di tengah kota gitu, nggak tahu tujuannya kemana, ngalor ngidul, kan gimana gitu. Lebih baik jalan kaki tapi tujuannya jelas. Oh iya, saya mau ke swalayan, oh iya saya mau beli makan, oh iya saya mau ke warteg, kan jelas gitu. Yang penting tujuannya. Dan kalau kalian mau berkarya, yang paling penting sih saya tekankan buat tujuan ya, karena tujuan itu penting banget. Niatan kita itu mau kemana itu penting banget. Karena kalau kita melangkah tanpa tujuan, ya ngapain gitu. Karena tujuan itu penting banget buat nge-recall lagi diri kita, buat menjadi lebih baik lagi. Ya segitu aja keresahan dari saya. Intinya jangan permasalahkan dapur orang lain. Yang penting kamu punya tujuan hidup. Ya itu saja yang mau saya sampaikan. Intinya kalian jangan permasalahkan dapur orang lain, fokus aja sama dapur sendiri dan sajikan suguhan yang terbaik yang bisa kalian berikan buat audiens gitu. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe buat yang suka dengan ya persona saya yang seperti ini gitu. Saya cukup menggebu-gebu membahas topik ini karena orang masih ada yang ya iri-irian mengkotak-kotakan manusia dari dapur yang mereka gunakan gitu. Kan dapur tuh nggak terlihat gitu, kenapa harus dipermasalahkan? Yang penting adalah kalian punya tujuan. Itu paling penting. Niatan kalian apa, tujuan kalian apa, kejar sampai berhasil. Karena dalam hidup kita itu harus tetap bertumbuh. Meskipun hanya 1% setiap hari, ya itu sangat penting. Bahkan cuma 0,01% setiap hari kita lebih baik dari hari sebelumnya, itu udah keren banget. Ingat, punya tujuan itu sangat penting. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Obet Tuang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.